warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Salam Pramuka. Saya Sabila Drolia dari kelas 10 IPA 4. Saya di sini akan memaparkan sejumlah materi mengenai arti lambang gerakan Pramuka. Sebelum memasuki materinya, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat gerakan Pramuka. Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan satu segi pendidikan yang sangat penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia sudah menyebar ke berbagai negara, termasuk Nederland atau Belanda dengan nama Pathfinder. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV atau Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan pioner muda seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentang, dan dengan bantuan Perdana Menteri I.R. Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1900 saat itu sedang berkunjung ke Jepang. Nah, di dalam Kepres itu, gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Oke, itu sejarah singkat yang bisa saya sampaikan. Tanpa basa-basi, kita langsung aja menuju ke materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang arti lambang gerakan Pramuka. Di sini saya akan menjelaskannya. Pengertian lambang Pramuka. Lambang gerakan Pramuka adalah tanda pengenal yang mengkiaskan sifat, keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan Pramuka yang diciptakan oleh gerakan Pramuka. Lambang tersebut diciptakan oleh almarhum Bapak Suenarjo Atmodipuro, seorang pembina Pramuka yang aktif bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian. Lambang gerakan Pramuka ini digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961. Ada panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan kepada gerakan Pramuka. Pramuka memiliki lambang yang sering kita lihat adalah tunas kelapa. Lambang Pramuka merupakan simbol atau tanda pengenal untuk organisasi gerakan Pramuka yang bersifat tetap. Lambang Pramuka ini pertama kalinya digunakan tepat pada tanggal 14 Agustus 1961, yaitu pada saat Presiden Republik Indonesia I.R. Soekarno memberikan panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Penggunaan lambang Pramuka. Pemakaian lambang Pramuka yaitu sebagai lencana yang digunakan berupa nama, tanda-tanda, bendera, alat administrasi negara, gerakan Pramuka, dan lain sebagainya yang telah diatur dalam petunjuk penggunaannya. Penggunaan lambang Pramuka tersebut memiliki tujuan sebagai alat pendidik guna mengingat serta menanamkan sifat yang termaktub dalam makna lambang tunas kelapa kepada seluruh anggota gerakan Pramuka. Bentuk lambang Pramuka. Lambang Pramuka berbentuk bayangan atau silhuete dari tunas kelapa. Adapun penjelasan tentang arti lambang Pramuka telah ditetapkan dalam suatu putusan Kuarnas nomor 06/KM/72 tentang arti lambang Pramuka yang telah mendapat hak paten.
Hak paten tersebut bersumber dari Dirjen Hukum Perundang-undangan Departemen Kehakiman dengan nomor keputusan 1766344 tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1983 dan nomor 178518 tepatnya pada tanggal 18 Oktober 1983 tentang hak paten gambar tunas kelapa yang dilingkari padi dan kapas serta keputusan nomor 176517 tanggal 22 Oktober 1983 mengenai hak paten tulisan pramuka. Warna lambang pramuka. Berikut contoh dalam penggunaan antara lain. 1. Pada kepala surat menggunakan warna hitam. 2. Pada bendera gerakan pramuka menggunakan warna merah. 3. Pada tanda kecakapan umum atau TKU penegak dan pendidikan memiliki warna kuning. 4. Pada cover buku terbitan warna sering dibentuk berwarna putih. 5. Pada beberapa logo kegiatan biasanya menggunakan warna lain bahkan kombinasi beberapa warna. Makna arti lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka yakni tunas kelapa memiliki arti sebagai berikut. Buah kelapa atau nyur dalam keadaan tubuh memiliki makna cikal. Makna buah kelapa atau nyur yang sedang tubuh secara istilah memiliki arti cikal bakal di Indonesia yang berarti penduduk asli utama Indonesia menurunkan generasi baru. Jadi buah kelapa atau nyur dalam keadaan tubuh tersebut memiliki persamaan makna yaitu sebagai unsur utama kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah kelapa dapat bertahan lama dalam kondisi apapun. Jadi lambang buah kelapa mengkiaskan bahwa anggota pramuka adalah sosok dari seorang yang rohani dan memiliki jasmani yang kuat, ulet, sehat, serta memiliki tekad yang besar dalam menghadapi segala rintangan yang menghadang dalam kehidupan dan siap menempuh berbagai macam ujian agar dapat mengabdi untuk tanah air tercinta dan bangsa Indonesia. Buah kelapa atau nyur bisa tumbuh di mana saja. Jadi, lambang pramuka ini melambangkan bahwa setiap anggota pramuka dapat beradaptasi dalam masyarakat dimanapun dan kapanpun dia berada serta dalam situasi apapun. Buah kelapa atau nyur tubuh menjulang lurus ke atas dan tinggi. Pohon kelapa adalah salah satu pohon tertinggi yang ada di Indonesia. Lambang pramuka memiliki arti bahwa setiap anggota pramuka memiliki atau mempunyai cita-cita yang lurus dan tinggi, yaitu cita-cita yang mulia dan jujur, serta ia dapat tetap berdiri tegak dan tidak mudah diombang-ambing oleh apapun. Akar kelapa atau nyur tumbuh ke dalam tanah dan kuat. Jadi lambang pramuka ini memiliki arti bahwa tekad dan keyakinan setiap anggota pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang benar, baik, kuat, dan nyata merupakan tekad dan keyakinan yang digunakan olehnya untuk memperkuat dirinya agar dapat mencapai cita-citanya. Pohon kelapa adalah jenis pohon yang sebaguna, baik dari ujung sampai akarnya. Pohon kelapa adalah jenis pohon yang sebaguna baik dari ujung sampai akarnya. Berdasarkan hal tersebut, lambang pramuka memiliki arti atau makna bahwa setiap anggota pramuka merupakan seorang yang dapat berguna dan mau membuktikan diri untuk kepentingan tanah air, agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Stay at home, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan main keluar rumah karena di luar sana ada virus yang sangat berbahaya. Makanya kamu tetap di rumah karena itu adalah jalan satu-satunya untuk mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, sampai di sini video saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.